Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang Riado. Gimana Riado hari ini? Masih tetap semangat kan? Aku doain apa aja yang menjadi hajat kalian, semoga sifatnya terkabul ya. Amin. Punya gaji pas-pasan itu memang rada susah ya teman-teman. Kita mau apa-apa harus mikir, mau beli ini mikir, mau benerin ini mikir. Apalagi pas bulan itu kita lagi banyak-banyaknya pengeluaran. Misal harus bayar kos-kosan, harus bayar kontrakan, harus beli popok anak kita, atau harus benerin laptop ya yang udah rusak. Dan untuk sebagian orang, ini menjadi sebuah alasan untuk nggak bersedekah kayak gitu ya. Karena mereka sudah mikir, uangan buat makan aja masih kurang-kurang, mau beli ini itu masih susah, terus ngapain sedekah? Bahkan nggak jarang juga ada yang mikir, ya udahlah ya, nggak usah sedekah. Toh Allah juga tahu kalau aku sekarang lagi bokek. Toh Allah juga tahu kalau sekarang aku lagi gak punya uang. Nah, siapa nih yang punya pemikiran atau sempat terbersit pemikiran seperti ini? Sama halnya kamu juga bilang gini sama Allah, ya udahlah ya, meskipun aku nggak sholat, toh Allah juga tahu kalau aku sekarang lagi sibuk. Yaps, itu semua alibi yang biasanya kita utarakan buat kita tambah males-malesan ibadah, buat kita tambah ragu buat sedekah. Semoga setelah dengerin podcast ini kalian lebih aware, lebih sadar, oh ya ternyata penghasilan pas-pasan itu bukan suatu alasan buat kita nggak sedekah kayak gitu ya. Apa aja alasannya? Simak aja ya video ini. Yang pertama, dengan gaji yang pas-pasan harusnya itu kita jauh lebih sadar kayak gitu ya. Terus tahu rasanya kekurangan itu seperti apa. Mungkin saat ini benar kalian gajinya pas-pasan, tapi kalian bisa makan kan? Di luar sana banyak loh, bahkan bukan hanya gajian pas-pasan yang mereka punya. Bahkan nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, nggak bisa makan teratur seperti kita. Nggak bisa milih makanan meskipun kita gajiannya pas-pasan, itu banyak di luar sana. Kita punya gaji pas-pasan tapi masih bisa beli makanan ini itu. Kita bisa makan teratur yang meskipun cuman makan nasi sama kecap. Tapi di luaran sana banyak saudara-saudara kita yang bisa makan dengan ngambil sisa makanan di sampah. Apa kalian gak ingin bersyukur dengan membantu mereka meskipun hanya sedekah dengan apa yang kalian punya? Entah itu makanan 1 bungkus atau cuman uang 10.000. Apa kalian gak kepingin ngebantu mereka yang nasibnya jauh lebih gak beruntung dari kalian? Alasan yang kedua, ini adalah alasan yang biasanya banyak banget aku temuin ketika mereka bercerita, Kak, aku kepingin sedekah, tapi gimana ya? Nanti aja deh kalau udah kaya. Nanti aja deh kalau aku punya rezeki lebih, nanti aja deh kalau seandainya aku naik jabatan, atau nanti aja deh kalau seandainya aku dapat uang sakunya lebih dari orang tua. Buat kamu yang sekarang lagi ragu, sedekah dengan alasan seperti ini, salam ya dari aku. Semoga secepatnya kalian itu terbuka mindsetnya, dirubah pola pikirnya, karena yang namanya sedekah itu gak harus nunggu kita kaya kayak gitu. Kenapa? Ya iya sih, kita sebagai manusia harus selalu optimis dengan masa depan kita. Bahkan gak jarang juga karena kita ingin bercita-cita, ingin menjadi seorang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, kita belajar mati-matian sampai kita lupa buat sedekah. Mau sedekah aja pakai alasan nunggu kaya dulu. Mau sedekah aja pakai alasan entar-entar aja deh kalau udah naik jabatan. Tapi pertanyaannya sekarang, kapan kamu suksesnya? Setahun lagi? 2 tahun lagi? 3 tahun lagi? Atau bahkan kalian belum tahu nih, kapan targetnya buat jadi orang kaya? Terus kalau nungguin kaya, kapan sedekahnya? Oke, mungkin kalian lupa kali ya, makanya di sini aku mau ngingetin, ini juga buat pelajaran buat aku, buat kalian juga. Yang namanya sedekah itu kan gak harus mengeluarkan uang besar. Seperti misal kita buat yayasan yatim piatu,
buat sekolah gratis, atau buat panti jompo. Nggak harus seperti itu. 1.000 atau 2.000 bahkan 500 rupiah pun kalian sudah bisa sedekah kok. Nggak harus berjuta-juta ngeluarin uang. Masa uang receh seperti itu aja kalian masih nggak punya? Atau kalian sayang banget ngeluarin uang segitu? Parah sih. Ingat ya, yang namanya sedekah nggak ada yang buat miskin, apalagi cuman sedekah receh seperti itu. Aku yakin kalian juga nggak bakalan sia-sia kok kalau hanya sedekah bisanya setiap hari itu 1.000-2.000. Yang penting mau sedekah. Jangan sampai berpikir nanti aja sedekahnya kalau udah kaya. Kita juga nggak tahu ajal kita itu kapan. Jangan-jangan sebelum kaya kita udah meninggal duluan kayak gitu ya. Belum aja sukses kita sudah mati duluan, atau bisa jadi baru aja sukses mau sedekah tiba-tiba kontrak umur kita di dunia habis. Kan sayang banget kayak gitu loh teman-teman. Jadi mulai sekarang dengan kalian berproses menjadi orang sukses, berproses untuk menjadi orang yang kaya, barenglah dengan sedekah juga kayak gitu, meskipun hanya 1.000, 2.000 bahkan 500 rupiah. Alasan berikutnya adalah alasan manusiawi kita yang nggak pernah puas dengan apa yang kita punya. Aku yakin kalian yang beralasan sedekah nanti kalau udah kaya, nanti aja kalau udah gajian naik, atau nanti aja kalau udah naik pangkat kayak gitu. Nggak semua dari kalian masih ingat untuk bersedekah. Makanya kenapa sedekah itu harus dibiasakan di saat kita benar-benar berada di titik nol, atau ya bisa dibilang meskipun gajian kita dikit, kita harus biasakan sedekah. Kenapa? Ya karena kita punya yang namanya sifat manusiawi. Apa? Pelit, kikir. Kita punya naluri yang gak pernah puas dengan apa yang kita hasilkan. Misalkan kita punya gajian besar, otomatis keinginan kita jauh lebih besar kan. Yang aslinya hanya gajian pas-pasan, kita cuman bisa beli baju satu doang. Karena gajian kita udah besar, akhirnya tiap bulan kita belinya 5, langsung 10 kayak gitu. Dan kalau sudah seperti itu, yakin nggak bakalan inget sama sedekah. Semakin banyak uang, ya semakin banyak juga kebutuhan kita. Kalau kita nunggu sampai kita benar-benar nggak kekurangan lagi uangnya, nggak semua apa yang kita butuhkan sudah kebeli, dan nggak kepingin apa-apa lagi, aku baru mau sedekah, ya mungkin sedekah itu nggak bakalan jalan, karena yang namanya kepuasan kita nggak ada hentinya, unlimited, sampai kita benar-benar meninggal, mungkin baru kita nggak menginginkan apa-apa kayak gitu ya, karena itu memang sudah sifat dari manusia, nggak pernah puas dengan hal apapun. Alasan terakhir, jika kalian mikir untuk saat ini menunda sedekah karena uang kalian sedikit, mungkin di saldo ATM cuma ada 200.000, kalian sangat sayang banget untuk ngeluarin. Percaya atau enggak, semakin banyak juga saldo di ATM kamu, malah kamu tuh makin pelit ngeluarin uang di ATM. Misalnya di ATM itu ada 9 juta, kalian mau sedekah 100.000. Karena sudah ngelihat uang bulat di ATM 9 juta, kalau dikeluarin 100.000 kan nggak jadi 9 juta lagi, jadinya 8.900.000. Otomatis kurangnya nominalnya kelihatan banyak kayak gitu ya, jadi akhirnya kalian batal sedekahnya. Mau sedikit atau banyak uang kita, mau kaya ataupun miskin, situasi kita saat ini itu nggak ada hubungannya sama sedekah. Tetap aja kalau kalian pelit ya akan pelit, tapi kalau kalian sudah ngebiasain dari sekarang, meskipun uang kalian pas-pasan, gajian kalian pas-pasan, aku yakin nanti kalau seandainya kalian punya uang banyak atau gajiannya lebih tinggi dari itu ya, rezekinya turah-turah kayak gitu, kalian juga nggak bakalan sayang ngeluarin untuk sedekah. Yaps, itu dia tadi beberapa alasan yang mungkin kalian alami sekarang atau ada di pikiran kalian nunda sedekah karena gajiannya sekarang masih pas-pasan atau pemasukannya lagi minus. Ya, semoga dengan adanya podcast ini menjadi motivasi buat kalian untuk lebih semangat sedekah di saat kita sempit.
Terus yakin sama Allah karena Allah sudah janji ya, nggak akan berkurang harta yang keluar karena sedekah. Ya mungkin saat ini gajian kalian pas-pasan, pemasukan kalian minus atau kurang, itu karena kalian kurang sedekahnya, kayak gitu loh teman-teman. Ya bisa diibaratkan air keran, kalau kita nggak buka penutupnya, dia tuh nggak bakalan keluar airnya. Tapi saat kita membuka tutupnya, air bakalan mengalir deras. Sama halnya dengan sedekah. Mungkin sekarang gajian kita pas-pasan karena kita belum buka nih tutup kerannya, yaitu sedekah. Coba deh kalian nyoba sedekah di waktu susah kayak gitu atau sulit. Insya Allah rezekinya itu bakalan lebih besar dari apa yang kalian sedekahkan. Semuanya sudah tertuang dalam Quran Surat Saba 34-39 yang bunyinya seperti ini. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa aja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ya itu dulu ya podcast kali ini, semoga ini jadi motivasi buat kalian untuk lebih giat sedekah lagi di saat kita susah ataupun sempit. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, wassalam.